sebesar-besarnya kepada istri saya. Segini sulitnya ya orang punya anak gitu loh. Demi mempunyai momongan, sejumlah artis melakukan IVF atau in vitro fertilization yang biasa dikenal dengan istilah program bayi tabung. Program bayi tabung merupakan program yang membantu pasangan suami istri yang kesulitan mendapatkan buah hati melalui proses pembuahan sel telur oleh sel sperma di luar tubuh perempuan. Berikut ini sejumlah artis pejuang garis 2 yang berhasil hamil berkat program bayi tabung. Setelah menanti selama 10 tahun, pasangan artis Zaskia Sungkar dan Irwansyah akhirnya dikaruniai anak pertama melalui program bayi tabung. Zaskia Sungkar melahirkan pada 30 Maret 2021. Bayi berjenis kelamin laki-laki itu diberi nama Ukasha Muhammad Syaki. Perjuangan Zaskia dan Irwansyah mendapatkan momongan tidaklah mudah. Ya Masya Allah, segini sulitnya gitu loh. Kayak Kia tuh ngerasa kok segini sulitnya ya orang punya anak gitu loh. Dapat kabar dari rumah sakit ternyata memang positif hamil. Itu sampai pelukan terus kayak masih nggak percaya gitu loh. Ini beneran apa enggak ya gitu, terus kayak oh ya Allah kok kayak mimpi ya gitu. Akhirnya yang selama ini 10 tahun kita nunggu akhirnya. Proses bayi tabung Ukasha juga memakan waktu 6 bulan karena ada banyak hal yang harus disiapkan. Zaskia dan Irwansyah harus menjalani setiap prosedur dari pengecekan hingga transfer embrio. Termasuk operasi pengangkatan polip rahim yang menyebabkan Zaskia sulit hamil. Sebelum menjalani program bayi tabung, Zaskia dan Irwansyah sempat menjalani proses inseminasi, namun tidak berhasil. Inseminasi dilakukan 2 tahun setelah menikah. Saat ini, Zaskia dan Irwansyah tengah mempersiapkan program bayi tabung untuk anak kedua. Di awal pernikahan, Rianti Cartwright dan Casanova Alfonso Nainggolan memang sempat menunda punya momongan. Pasangan yang menikah pada 17 September 2010 ini ingin fokus bekerja dan jalan-jalan dulu. Setelah usia pernikahan masuk 6 tahun, mantan VJ MTV ini baru merasakan ingin punya anak. Rianti dan suaminya berniat untuk mempunyai momongan lewat proses alami. Namun karena berbagai alasan, keduanya pada akhirnya memutuskan untuk melakukan program bayi tabung di tahun 2019. Tapi waktu itu konsiderasi aku kenapa memilih IVF karena mungkin faktor umur juga kan. I was already 35 kan, 30, kita kan seumur ya. Sebetulnya ada opsi ke situ. Jadi kalau misalnya kita mau mulai dulu tahapan-tahapan yang sebelum IVF tuh bisa. Tapi aku mikir masalah waktu juga. Dan yaudah, kita kan ini udah mendedikasikan 1 tahun nih. Langsung aja, let's just do IVF. Program bayi tabung yang dijalani Rianti tak langsung berhasil. Ia sempat mengalami kegagalan di percobaan pertama. Pada kali kedua, Rianti baru berhasil hamil. Rianti melahirkan Kara Roskanaya Nainggolan pada 25 Juli 2020. Asmirandah dan Jonas Rifano memutuskan untuk melakukan program bayi tabung setelah 7 tahun menikah. Mulai konsultasi sejak 6 Februari 2020, program kehamilan dijalankan Asmirandah pada 7 Maret di tahun yang sama. Ia melahirkan Chloe Emmanuel Van Watimena tepat pada hari Natal 25 Desember 2020. Mungkin yang paling terberat buat aku adalah yang kedua kali ya dokter, karena kegagalan itu. Terus sempat emang udah pengen banget dapat anak kedua, tapi ternyata kok jadi sedih sih. Sedih lagi. Untuk anak kedua mereka, Asmirandah dan Jonas berencana melakukan program hamil dengan metode FIT atau Frozen Embryo Transfer. Secara klinis, FIT adalah suatu penanaman embrio yang sudah disimpan atau dibekukan sebelumnya.
Anissa Rahma dan Andito Dwis memutuskan untuk melakukan program bayi tabung saat usia pernikahan mereka menginjak 9 bulan. Mantan personil Cherrybelle ini mengungkapkan sempat mengalami kondisi kedua tuba falopinya tersumbat. Anissa juga divonis mengidap polip rahim, sementara kualitas sperma Dito sempat tidak stabil. Pasangan yang menikah pada 11 September 2018 ini mengalami gagal bayi tabung sebanyak 3 kali. Dan emang aku ternyata kalau di USG nggak kelihatan polip, tapi pas di histeroskopi yang dimasukin kamera ke dalam rahim ada polipnya banyak, memenuhi rahim. Itu yang mungkin yang menyebabkan janinnya itu nggak nempel, jadinya setelah dimasukkan embrionya lepas lagi, jadi tidak menempel dengan baik. Usai operasi pembersihan polip rahim, Anissa dan Dito kembali jalani program bayi tabung. Pada program bayi tabung keempat, embrio berhasil menempel di rahim. Pada 13 Oktober 2022, Anissa dan Dito dikaruniai bayi kembar yang diberi nama Alma dan Alsya. Total anak-anak yang lahir dari program bayi tabung di seluruh dunia telah mencapai 12 juta jiwa. Anak yang pertama lahir dari program bayi tabung adalah Louis Joy Brown, yang kini sudah berusia 45 tahun. Meski banyak yang berhasil, namun sejumlah artis juga mengalami kegagalan dalam program bayi tabung. Edis Adelia telah 6 kali jalani program bayi tabung, tapi belum berhasil mendapatkan momongan. Bella Sapira pernah menjalani 3 kali program bayi tabung, namun masih gagal hamil. Cut Mini dan suaminya Muhammad Safril Sarwono juga pernah mencoba program bayi tabung namun belum berhasil hingga di usia pernikahan ke-23 tahun.